Pernahkah Anda memperhatikan bagaimana anak-anak kecil tanpa takut sering masuk ke dalam situasi-situasi yang berbahaya? Mereka berjalan ke tengah jalan tanpa mempedulikan sekitarnya. Mereka mengambil pisau yang tajam tanpa berpikir panjang, dan terkadang mereka bahkan langsung menghampiri orang-orang asing, menggandeng tangan mereka, dan mulai berjalan bersama mereka, sama sekali tidak menghiraukan kekerasan yang mungkin dilakukan oleh orang lain. Namun tentunya, orang dewasa mengetahui bahwa dunia ini penuh dengan segala macam masalah. Bencana alam menghancurkan kehidupan dan harta benda, penyakit membawa penderitaan, mesin-mesin bisa membahayakan kita. Dan kita tahu bahwa mungkin bahaya yang terbesar adalah bahaya yang ditimbulkan oleh orang lain, baik laki-laki maupun perempuan, melakukan tindakan kekerasan berupa penyerangan, pembunuhan, dan perang terhadap sesamanya. Apabila kita menyimak sejarah manusia, atau apabila kita sekedar mengikuti peristiwa-peristiwa terkini, hampir tidak mungkin kita membantah bahwa manusia telah memenuhi dunia ini dengan kekerasan. Pelajaran ini telah diberi judul Dunia yang Penuh Kekerasan. Dan kita akan mempelajari Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai pasal 6 ayat 8, di mana Musa menggambarkan masalah-masalah dan kekerasan yang terjadi di dalam dunia ini tidak lama setelah manusia jatuh ke dalam dosa. Dalam pasal-pasal ini, Musa menggambarkan bagaimana manusia mulai mengisi bumi dengan kekerasan, dan bagaimana Allah bereaksi terhadap masalah-masalah ini. Kita akan memeriksa 3 aspek dari bagian kitab Kejadian ini. Pertama, kita akan meninjau struktur sastra dari bagian ini. Kedua, kita akan berfokus pada makna asali dari pasal-pasal ini. Dan ketiga, kita akan menyelidiki bagaimana Perjanjian Baru mengajar kita untuk menerapkan nas-nas ini di zaman kita. Pertama-tama, mari kita melihat struktur sastra dari Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai pasal 6 ayat 8. Pasal-pasal kitab Kejadian ini menyentuh sejumlah topik yang berbeda dan mencakup narasi maupun silsilah. Kompleksitas ini sering membuat kita memiliki kesan bahwa pasal-pasal ini tidak benar-benar menyatu. Namun, ketika kita menyelidiki bagian kitab Kejadian ini lebih dekat, kita akan melihat bahwa bagian ini merupakan karya sastra yang ditenun secara hati-hati dengan tujuan yang menyatu. Dengan membaca Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai pasal 6 ayat 8, kita akan melihat bahwa bagian kitab Kejadian ini terbagi atas 2 bagian utama. Bagian pertama terdiri atas pasal 4 ayat 1 sampai pasal 5 ayat 32, dan kami telah memberi judul Kekerasan yang Mula-Mula dan Pengharapan. Bagian kedua terdiri atas pasal 6 ayat 1 sampai 8, dan kami menyebutnya Kekerasan yang Kemudian dan Pengharapan. Skenario mula-mula dari kekerasan dan pengharapan dalam Kejadian pasal 4 sampai pasal 5 terbagi dalam 4 bagian. Dan bagian-bagian ini membentuk 2 rangkaian paralel berisi narasi dan silsilah. Yaitu, pasal 4 ayat 1 sampai 16 membentuk narasi yang paralel dengan narasi kedua dalam pasal 4 ayat 25 sampai 26. Dan pasal 4 ayat 17 sampai 24 membentuk silsilah yang berpadanan dengan silsilah kedua dalam pasal 5 ayat 1 sampai 32. Kita akan meneliti materi-materi ini dengan menyelidiki beberapa relasi di antara narasi-narasi yang berpadanan. Dan kemudian kita akan memperhatikan paralel-paralel di antara kedua silsilah. Pertama-tama, Musa memulai dengan menulis kisah tentang Kain yang berdosa dalam pasal 4 ayat 1 sampai 16. Nas ini merupakan catatan yang terkenal tentang saat ketika kemarahan Kain meledak karena kecemburuan dan ia membunuh Habel adiknya. Ketika kita lebih mencermati nas ini, jelaslah bahwa nas ini terbagi menjadi 5 langkah dramatis. Kisah ini dimulai dengan Kain dan Habel yang hidup bersama secara harmonis dalam ayat 1 sampai 2a. Walaupun demikian,
Ketika kita beralih kepada bagian akhir dari narasi itu di dalam ayat 16, kita mendapati situasi yang berbeda. Kain sendirian, diusir dari tanah yang baik, dari keluarganya, dan dari hadirat Allah yang istimewa. Langkah kedua dari kisah ini yang terdapat dalam ayat 2b sampai ayat 7 menyinggung peristiwa-peristiwa yang memimpin Kain untuk membunuh Habel, khususnya perbedaan antara persembahan korban yang diberikan oleh masing-masing kepada Allah. Singkatnya, Allah berkenan dengan persembahan Habel, tetapi Ia menolak persembahan Kain. Allah juga telah memperingatkan Kain tentang kuasa dosa yang mengintai untuk menguasai dia, namun Kain tidak peduli. Bagian ketiga dari narasi ini, yaitu ayat 8, membentuk titik balik dari kisah ini. Pada bagian ini, Kain membunuh Habel adiknya. Kain dan Habel meninggalkan tempat persembahan dan pergi ke ladang. Dan di situ, persis seperti yang telah Allah peringatkan, dosa menguasai Kain dan mengubah dia menjadi pembunuh pertama dalam sejarah manusia. Bagian keempat dari narasi ini muncul dalam ayat 9-15 dan menggambarkan kutuk dan perlindungan yang Allah berikan kepada Kain. Allah menimpakan kutuk kepada Kain dengan mengusir dia untuk mengembara jauh dari tanah Eden. Namun Allah juga melindunginya dari serangan orang lain. Jadi kita melihat bahwa Kejadian pasal 4-5 dimulai dengan kisah tentang dosa Kain yang mengerikan. Ia begitu dicemari oleh dosa sampai ia benar-benar membunuh Habel adiknya yang benar, dan sebagai akibatnya ia ditentukan untuk hidup jauh dari tempat berkat Allah. Setelah kita melihat struktur narasi pembukaan dari Kejadian pasal 4-5, kita perlu melihat narasi kedua yang muncul dalam pasal-pasal ini, yaitu perikop yang berpadanan dalam pasal 4 ayat 25-26. Nas ini mengalihkan perhatian kita dari Kain yang berdosa kepada anak Adam yang ketiga, yaitu Set yang benar. Laporan tentang Set yang benar terbagi menjadi 3 langkah singkat. Pertama, dalam pasal 4 ayat 25, Hawa melahirkan Set. Langkah kedua dalam laporan ini muncul dalam pasal 4 ayat 26a, di mana Musa mencatat bahwa Set juga mempunyai seorang anak, Enos. Tidak banyak yang dicatat mengenai peristiwa ini, namun Musa melanjutkan laporannya mengenai kelahiran Enos dengan langkah ketiga dalam pasal 4 ayat 26b, di mana ia menambahkan komentar yang mengungkapkan tentang karakter rohani keluarga ini. Dalam pasal 4 ayat 26b, Musa menulis kata-kata ini. Waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Secara sederhana, Set dan Enos adalah orang-orang yang berseru kepada Allah dalam doa. Kontras dengan Kain yang berdosa, orang-orang ini benar di hadapan Allah, dan mereka mendemonstrasikan kebenaran ini melalui ibadah dan doa yang setia. Dengan mengingat kontras dasar dari narasi-narasi yang paralel ini, kita sekarang akan beralih kepada silsilah-silsilah yang paralel dalam pasal 4-5. Silsilah-silsilah dalam Kejadian pasal 4-5 sering tampak sebagai catatan keturunan biologis yang samar, dan karena alasan inilah banyak penafsir mengabaikan signifikansinya. Namun pengamatan yang lebih teliti kepada silsilah-silsilah ini mengungkapkan bahwa di dalamnya terkandung informasi-informasi vital yang melayani tujuan Musa dalam menuliskan bagian ini dalam sejarah purba. Di satu sisi, silsilah yang pertama mencatat garis keturunan Kain yang berdosa dalam pasal 4 ayat 17-24. Dalam ayat-ayat ini, Musa mendaftarkan sejumlah keturunan Kain dan menunjukkan bagaimana dosa telah mengubah keluarga ini
menjadi kaum yang sombong, congkak, dan mengancam. Silsilah yang kedua meliputi garis keturunan Set yang benar dalam pasal 5 ayat 1-32. Dalam nas ini, Musa mencatat sejumlah nama penting dalam keluarga Set. Namun sebagai kontras dengan garis keturunan Kain, keluarga ini terus menjadi keluarga yang benar dan setia. Salah satu cara bagi kita untuk melihat tujuan ini adalah dengan memperhatikan cara Musa memasukkan dua nama di dalam kedua daftar itu. Baik silsilah Kain maupun garis keturunan Set mencantumkan nama Henoch dan Lamekh. Dan Musa secara eksplisit mengontraskan orang-orang ini. Perhatikan dahulu apa yang Musa katakan tentang dua orang yang bernama Henoch. Di satu sisi, dalam Kejadian pasal 4 ayat 17 kita membaca pernyataan ini tentang keturunan Kain, yaitu Henoch. Kemudian Kain mendirikan suatu kota dan dinamainya kota itu Henoch menurut nama anaknya. Kain dan anaknya Henoch meninggikan diri mereka dengan sangat congkak ketika mereka menamai kota tersebut menurut nama Henoch. Kita dapat melihat signifikansi dari komentar ini ketika kita mengingat apa yang Musa tuliskan tentang Henoch dari keturunan Set. Dalam Kejadian pasal 5 ayat 24, Musa berkomentar tentang Henoch keturunan Set demikian. Dan Henoch hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Sulit untuk membayangkan kontras yang lebih tajam di antara dua orang melebihi apa yang kita jumpai di sini, yaitu antara Henoch yang berdosa dengan Henoch yang benar. Selain kontras yang ditampilkan di antara dua orang yang bernama Henoch, Musa juga menyebutkan seorang Lamekh dari keturunan Kain dan seorang Lamekh dari keturunan Set. Sekali lagi, ada kontras yang tajam yang menonjol di antara kedua orang ini. Di satu pihak, Lamekh keturunan Kain adalah figur yang menakutkan. Kejadian pasal 4 ayat 23-24 melaporkan bahwa Lamekh adalah seorang pembunuh dan ia sangat bangga akan eksploitasinya yang dipenuhi oleh pembunuhan. Secara kontras, untuk menunjukkan karakter Lamekh keturunan Set, Musa mencatat perkataan Lamekh pada saat kelahiran anaknya dalam pasal 5 ayat 29 berikut. Lamekh memberi nama Nuh kepadanya. Katanya, anak ini akan memberi kepada kita penghiburan dalam pekerjaan kita yang penuh susah payah di tanah yang telah terkutuk oleh Tuhan. Sesuai adat istiadat di zaman Alkitab, Lamekh keturunan Set menamai anaknya sebagai doa kepada Allah untuk mengekspresikan pengharapan bahwa Nuh anaknya akan membawa kelepasan dari kondisi kehidupan yang mengerikan yang dimulai sejak Allah mengutuk tanah pada zaman Adam dan Hawa. Setelah kita memperhatikan bagaimana Kejadian pasal 4-5 menyampaikan sebuah pola tentang kekerasan yang mula-mula dan pengharapan akan kelepasan atau penyelamatan, kita akan memasuki skenario kedua tentang kekerasan dan pengharapan seperti yang tercantum dalam Kejadian pasal 6 ayat 1-8. Ketika kita mencermati ayat-ayat ini, menjadi jelas bahwa pasal 6 ayat 1-8 terbagi atas 3 langkah berikut. Pertama, ayat 1-3 membahas tokoh-tokoh yang dikenal sebagai anak-anak Allah. Kedua, ayat-ayat 4-7 berfokus pada tokoh-tokoh lain yang dikenal sebagai Nephilim. Setelah kedua langkah ini, Musa menambahkan sebuah kata penutup dalam ayat 8 yang menyebut nama Nuh sekali lagi. Seseorang yang padanya terdapat pengharapan akan keselamatan. Dua langkah utama dalam ayat-ayat ini menggambarkan serangkaian peristiwa yang mengancam yang terjadi di bumi dan kemudian menyatakan bagaimana Allah bereaksi terhadap peristiwa-peristiwa tersebut. Marilah kita pertama-tama melihat ancaman dari anak-anak Allah dan pada reaksi Allah dalam pasal 6 ayat 1-3.
Sayangnya, ayat-ayat ini termasuk dalam ayat-ayat yang paling sulit ditafsirkan dalam kitab Kejadian. Kesulitannya terutama berpusat pada ayat 2, di mana kita membaca kata-kata ini. Maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Musa tidak menjelaskan secara persis siapa anak-anak Allah dan anak-anak perempuan manusia itu. Kelihatannya ia mengharapkan para pembaca yang pertama memahami apa yang ia maksudkan. Namun, tidak mungkin para pembaca modern dapat menentukan identitas dari karakter-karakter ini secara pasti. Dalam sejarah penafsiran, 3 identifikasi logis telah diajukan. Pertama, anak-anak Allah di sini mungkin adalah keturunan Set yang menikahi anak-anak perempuan keturunan Kain. Tafsiran ini ada benarnya karena kontras-kontras yang dibangun di antara keturunan Kain dan Set dalam Kejadian pasal 4-5. Pilihan kedua adalah anak-anak Allah itu mungkin adalah para malaikat dan anak-anak perempuan itu adalah manusia biasa. Pandangan ini juga ada benarnya karena para malaikat sering disebut anak-anak Allah dalam Perjanjian Lama, dalam nas-nas seperti Ayub pasal 1 ayat 6 dan Mazmur pasal 29 ayat 1. Pilihan ketiga adalah mengartikan anak-anak Allah sebagai raja-raja atau para bangsawan yang mengambil perempuan-perempuan biasa. Pandangan ini juga ada benarnya, karena di Timur Dekat kuno, raja-raja sering disebut sebagai anak-anak Allah. Seperti halnya anak Daud yang disebut anak Allah dalam 2 Samuel pasal 7 ayat 14 dan Mazmur pasal 2 ayat 7. Walaupun saya lebih menyetujui tafsiran yang ketiga ini, kita tidak boleh bersikap dogmatis terhadap posisi apapun secara khusus. Walaupun kita tidak dapat memastikan siapa yang dimaksud dengan tokoh-tokoh ini, kita dapat lebih yakin tentang apa yang mereka lakukan. Ingatlah bahwa dalam Kejadian pasal 6 ayat 2, kita membaca bahwa maka anak-anak Allah mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Ini bukanlah bahasa umum dalam Perjanjian Lama untuk pernikahan yang sah. Dan hal ini dengan tegas menunjukkan bahwa para perempuan itu dan juga keluarga mereka tidak menyetujui hubungan ini. Sebaliknya, anak-anak Allah yang mungkin adalah para bangsawan yang berkuasa secara paksa mengambil para perempuan itu tanpa persetujuan mereka. Bahasa di sini bahkan bisa berarti bahwa anak-anak Allah itu sesungguhnya telah sengaja memperkosa perempuan-perempuan itu. Apapun yang terjadi, kekerasan yang ditunjukkan sebelumnya di dalam eksploitasi Kain dan keturunannya mencapai area lain dalam kehidupan, kejahatan terhadap perempuan. Setelah Musa menggambarkan ancaman dari anak-anak Allah, ia kembali kepada fokus pembahasannya, reaksi Allah terhadap peristiwa-peristiwa ini. Kita membaca kata-kata ini dalam Kejadian pasal 6 ayat 3. Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging. Tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Allah menjadi lelah dengan cara dosa terus-menerus mendatangkan kekerasan bagi manusia. Dan ia mengumumkan bahwa ia tidak akan menoleransi kecemaran ini selamanya. Namun demikian, Allah dengan penuh anugerah menetapkan untuk memperbolehkan manusia hidup 120 tahun lagi sebelum melaksanakan penghakimannya. Rangkaian kedua dari tindakan-tindakan di bumi dan reaksi ilahi muncul dalam Kejadian pasal 6 ayat 4-7, yaitu catatan tentang Nephilim. Dalam ayat 4, pertama-tama kita membaca tentang ancaman lainnya yang berkembang. Nephilim ada di bumi pada waktu itu dan juga pada waktu sesudahnya, ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia dan melahirkan anak-anak oleh mereka. Mereka ini adalah para pahlawan di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Beberapa Alkitab yang lebih kuno begitu saja mengikuti versi Septuaginta dan menerjemahkan kata Ibrani Nephilim sebagai orang-orang raksasa.
Namun terjemahan ini tidak tepat karena tidak menyampaikan konotasi kata itu. Para ahli memiliki opini yang berbeda tentang makna yang akurat dari istilah ini. Tetapi mungkin sekali kata ini merujuk kepada para pejuang yang kuat atau para pemimpin militer. Dalam nas ini, Musa secara spesifik menggambarkan Nephilim sebagai para pahlawan di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Istilah para pahlawan atau Hagiborim dalam bahasa Ibrani berarti para pejuang atau prajurit-prajurit yang perkasa. Dalam konteks ini, ketenaran Nephilim secara militer harus dipahami secara negatif. Orang-orang ini terkenal karena eksploitasi mereka dalam peperangan dan kekerasan ketika mereka menyebarkan teror kepada orang-orang di sekeliling mereka. Kekerasan yang dimulai ketika Kain membunuh Habel adiknya dan berlanjut dalam diri Lameh keturunan Kain, sekarang telah mencapai proporsi yang bahkan lebih besar karena prajurit-prajurit Nephilim mengancam akan melakukan kekerasan di mana-mana. Seperti yang kita baca dalam ayat 5 berikut. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa setiap kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Dengan pemunculan Nephilim ini, kecemaran umat manusia telah bertumbuh mencapai proporsi di mana dosa sepenuhnya mendominasi umat manusia. Sebagai akibatnya, kita membaca dalam ayat 6-7 bahwa maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Allah melihat bagaimana Nephilim meneror dunianya dan menetapkan bahwa sudah saatnya ia mengintervensi dengan penghancuran besar-besaran atas seluruh dunia. Syukurlah, Kejadian pasal 6 ayat 1-8 tidak diakhiri dengan kata-kata penghakiman. Sebaliknya, sesuai dengan pola-pola yang menaungi seluruh bagian sejarah purba ini, Musa menambahkan sebuah kata penutup berisi pengharapan di dalam ayat 8. Di situ kita membaca bahwa walaupun Allah telah menetapkan untuk membinasakan umat manusia karena pencemaran dosa, ada satu orang yang memberikan pengharapan. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Dalam beberapa kata ini, Musa menyelesaikan skenario mengenai ancaman dan pengharapan akan penyelamatan. Kebinasaan dari umat manusia yang penuh kekerasan dan berdosa melalui air bah sebenarnya akan menghasilkan suatu penyelamatan bagi generasi-generasi yang akan datang. Dari penyelidikan kita terhadap struktur sastra dari Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai pasal 6 ayat 8, kita melihat bahwa pasal-pasal kitab Kejadian ini berfokus pada dua hal utama, yaitu pertama, pasal-pasal itu berfokus pada ancaman kekerasan dari mereka yang memberontak terhadap Allah di zaman Kain dan keturunannya. Kedua, pasal-pasal itu berfokus pada ancaman manusia berdosa di zaman anak-anak Allah dan Nephilim. Namun dalam kedua kasus itu, Musa mengindikasikan bahwa Allah akan membawa penyelamatan melalui seorang anak Set yang istimewa, yaitu seorang yang bernama Nuh. Setelah kita melihat struktur dasar dan hal-hal yang menjadi fokus perhatian dari bagian kitab Kejadian ini, kita dapat mengajukan pertanyaan kedua, yaitu, apakah makna asali dari pasal-pasal ini? Apa yang sedang dikomunikasikan oleh Musa kepada orang Israel ketika ia memimpin mereka dari Mesir ke Tanah Perjanjian? Untuk memahami makna asali dari bagian ini dalam sejarah purba, akan membantu jika kita memikirkan dua hal. Pertama, kita akan melihat bagaimana Musa menghubungkan bagian sejarah purba ini dengan pengalaman Israel. Dan kedua, kita akan menyelidiki implikasi dari kaitan-kaitan ini untuk Israel sebagai pembaca pertama Musa. Marilah pertama-tama kita melihat bagaimana Musa menghubungkan pasal-pasal ini dengan pengalaman dari orang-orang Israel yang sedang dipimpinnya.
Musa menghubungkan pasal-pasal tentang sejarah purba ini dengan dunia di zamannya dengan menggambarkan kekerasan dari sejarah manusia mula-mula dengan cara-cara yang sangat mirip dengan pengalaman kekerasan yang telah dialami oleh orang Israel. Dengan cara ini, Musa menunjukkan bahwa masalah-masalah yang dialami oleh Israel sangat mirip dengan masalah-masalah di dunia purba. Untuk menelusuri bagaimana Musa membuktikan kemiripan-kemiripan ini, kita akan sekali lagi mengamati dua bagian utama dalam Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai pasal 6 ayat 8, yaitu skenario pertama tentang kekerasan yang mula-mula dan pengharapan akan penyelamatan dalam Kejadian pasal 4 sampai 5, dan skenario kedua tentang kekerasan yang kemudian dan pengharapan akan penyelamatan dalam pasal 6 ayat 1-8. Marilah kita pertama-tama melihat bagaimana Kejadian pasal 4-5 terkait dengan pengalaman Israel. Ketika kita melihat karakteristik orang fasik dan orang benar dalam Kejadian pasal 4-5, jelaslah bahwa Musa menyusun materi ini agar para pembacanya mengasosiasikan Kain dan keluarganya dengan bangsa Mesir, dan supaya mereka mengasosiasikan Habel yang benar, Set, dan keturunan Set dengan diri mereka sebagai umat Allah. Bagaimanakah Musa membangun kaitan-kaitan ini? Kita harus mulai dengan menelusuri kisah tentang Kain yang berdosa dalam Kejadian pasal 4 ayat 1-16. Dalam kisah ini, Musa setidaknya berfokus pada 5 hal yang memungkinkan orang Israel untuk menghubungkan nas ini dengan zaman mereka sendiri. Pertama-tama, Musa menyebutkan pekerjaan Kain dan Habel untuk menciptakan asosiasi ini. Perhatikan bagaimana Kain dan Habel awalnya dibedakan dalam Kejadian pasal 4 ayat 2 berikut. Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Seperti yang ditunjukkan oleh nas ini, Kain adalah seorang yang hidup menetap secara agraris, seorang petani, sedangkan Habel adalah seorang gembala. Di zaman kuno dan di zaman modern, sudah lazim jika terjadi ketegangan antara masyarakat-masyarakat yang hidup menetap secara agraris dengan gembala yang nomaden. Dan seperti yang ditunjukkan oleh kitab Kejadian itu sendiri, Musa dan orang Israel sangat menyadari ketegangan ini dan bagaimana hal itu telah menimbulkan kesulitan-kesulitan yang serius ketika mereka berada di Mesir. Dalam Kejadian pasal 46 ayat 33-34, Yusuf memberikan instruksi kepada saudara-saudaranya demikian ketika mereka datang ke Mesir. Apabila Fir'aun memanggil kamu dan bertanya, "Apakah pekerjaanmu?" Maka jawablah, "Hamba-hambamu ini pemelihara ternak sejak dari kecil sampai sekarang, baik kami maupun nenek moyang kami, dengan maksud supaya kamu akan boleh diam di tanah Goshen. Sebab sebagai gembala kambing domba adalah suatu kekejian bagi orang Mesir." Instruksi Yusuf di sini menolong kita untuk memahami mengapa Musa menyebutkan bahwa Kain adalah seorang petani dan Habel adalah seorang gembala. Ia ingin orang Israel yang menjadi pembacanya mengasosiasikan Kain, seorang yang hidup secara agraris, dengan Mesir, dan ia ingin Israel untuk mengasosiasikan diri mereka dengan Habel, gembala yang dijadikan korban. Kaitan kedua antara kisah ini dan pendengar pertama Musa muncul dalam motif korban persembahan yang dipersembahkan oleh Kain dan Habel. Seperti yang kita ketahui dari Kejadian pasal 4, Allah menolak persembahan Kain, namun berkenan terhadap persembahan Habel. Alasan Allah membedakan kedua korban persembahan ini dijelaskan secara eksplisit dalam Kejadian pasal 4 ayat 3-4. Di mana kita membaca kata-kata ini. Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Perhatikan cara Musa menggambarkan korban-korban persembahan itu. Dalam ayat 3, ia berkata bahwa Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah.
Namun dalam ayat 4, ia menulis bahwa Habel mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Perbedaan ini sangat penting. Kain sekedar membawa hasil apa saja dari ladangnya yang kebetulan ia kumpulkan. Ibadahnya hanya bersifat nominal, karena ia tidak menyisihkan bagian terbaik dari hasil tanahnya untuk Allah. Namun, Habel mematuhi hukum Allah dengan hati yang tulus dengan membawa lemak-lemak yang sangat dihargai dalam korban-korban persembahan dalam Perjanjian Lama, dari antara anak sulung kambing dombanya, yang juga merupakan hewan-hewan yang paling dihargai menurut Taurat Musa. Persembahan Kain tidak lebih dari ritual yang tidak tulus. Namun secara kontras, Habel mempersembahkan pengabdian yang tulus kepada Allah. Musa juga memakai perbedaan ini antara korban persembahan Kain dan Habel untuk menarik asosiasi lebih lanjut antara orang Mesir dan Israel. Latar belakang ini menarik perhatian bila kita ingat bahwa Musa pertama kali menghadap Firaun untuk meminta agar Israel dilepaskan karena ia hendak mempersembahkan korban kepada Yahweh. Seperti yang kita baca dalam Keluaran pasal 5 ayat 3, Musa dan Harun mengucapkan kata-kata ini kepada Firaun. Allah orang Ibrani telah menemui kami. Izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami. Namun, Firaun menolak permintaan mereka. Seperti yang Musa catat dalam ayat 4, Firaun memberitahu mereka bahwa Musa dan Harun, mengapakah kamu bawa-bawa bangsa ini melalaikan pekerjaannya? Pergilah melakukan pekerjaanmu. Jadi kita melihat bahwa sama seperti Kain tidak menghormati Allah dengan persembahan nominalnya, orang-orang Mesir tidak mempersembahkan ibadah yang sejati kepada Allah Israel. Namun, sama seperti Habel memberikan korban persembahan yang tulus dan berkenan kepada Allah, demikianlah orang Israel mengusahakan ibadah yang sejati kepada Yahweh. Dengan cara ini, Musa meneguhkan asosiasi lainnya antara Mesir dengan Kain dan antara Israel dengan Habel. Cara ketiga Musa menciptakan kaitan dengan pengalaman Israel adalah melalui motif pembunuhan. Kain membunuh adiknya Habel, dan signifikansi dari peristiwa ini menjadi nyata ketika kita mengingat pembunuhan terhadap orang-orang Israel yang terjadi di Mesir. Dalam Keluaran pasal 1-2, kita membaca bahwa bangsa Mesir tidak saja memberikan pekerjaan yang terlalu berat kepada orang Israel, tapi juga secara aktif membunuh sebagian besar dari mereka, termasuk bayi-bayi mereka. Dengan cara ini, Musa mengembangkan lebih banyak lagi asosiasi antara Kain dan orang Mesir, seperti juga antara Habel dan orang Israel. Cara keempat Musa menciptakan asosiasi-asosiasi ini adalah dengan menggambarkan lokasi Kain di bumi. Ketika Allah mengutuk Kain karena membunuh Habel, ia mengusir Kain dari tanah yang subur. Seperti yang kita baca dalam Kejadian pasal 4 ayat 11-12 berikut. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Kain dikutuk untuk hidup di tempat-tempat di mana ladangnya akan memberikan hasil yang sangat sedikit. Gambaran tentang lokasi Kain ini sangat cocok dengan penilaian Musa tentang tanah Mesir dan tanah kemana ia akan membawa Israel. Dengarkan cara Musa mengontraskan Kanaan dan Mesir dalam Ulangan pasal 11 ayat 10-12 berikut. Sebab negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya bukanlah negeri seperti tanah Mesir, dari mana kamu keluar, yang setelah ditabur dengan benih, harus kau airi dengan jerih payah seakan-akan kebun sayur. Tetapi negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya ialah negeri yang bergunung-gunung dan berlembah-lembah, yang mendapat air sebanyak hujan yang turun dari langit, suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan Allahmu. Allah mengusir Kain ke suatu tempat yang jauh dari Eden, ke tempat seperti Mesir, di mana pertanian membutuhkan jerih payah. Fakta ini adalah cara lain bagi orang Israel sebagai pembaca Musa untuk mengasosiasikan Kain dengan orang Mesir.
Cara kelima dalam Kejadian pasal 4-5 untuk menghubungkan Kain dengan Mesir dan Habel dengan Israel adalah dalam tema perlindungan terhadap Kain. Sekalipun Kain telah membunuh Habel adiknya, Allah tetap melindungi dia dari bahaya. Kita membaca perkataan ini dari Allah dalam Kejadian pasal 4 ayat 15. Barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Allah melindungi Kain dari bahaya walaupun ia adalah seorang pembunuh. Sekali lagi kita melihat bahwa Musa menggambarkan peristiwa-peristiwa ini agar Israel dapat mengasosiasikan semuanya itu dengan pengalaman mereka sendiri di Mesir. Allah telah memberikan perlindungan yang luar biasa kepada Mesir. Sekalipun mereka adalah pembunuh dan patut menerima penghakiman ilahi, sudah lama Allah memberikan perlindungan khususnya terhadap orang Mesir. Jadi kita melihat bahwa setidaknya dalam 5 cara, Musa menubuhkan paralel-paralel yang penuh arti antara periode purba ini dengan pengalaman keluaran Israel. Tema pekerjaan, ibadah, pembunuhan, lokasi, dan perlindungan, semuanya mengindikasikan bahwa Musa ingin orang Israel selaku pembacanya untuk menerapkan kisah ini dalam kehidupan mereka dengan mengasosiasikan Kain dengan orang Mesir dan dengan mengasosiasikan Habel dengan diri mereka sendiri sebagai umat Allah. Setelah kita melihat asosiasi-asosiasi yang dibangun dalam kisah tentang Kain yang berdosa, kita perlu melanjutkan kepada narasi paralel tentang Set yang benar dalam Kejadian pasal 4 ayat 25-26. Seperti yang telah kita lihat, Musa memberikan satu komentar yang penting tentang Set dan Enos anaknya. Dalam Kejadian pasal 4 ayat 26, kita membaca kata-kata ini. Waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Musa menyebutkan fakta ini tentang Set dan anaknya agar para pembacanya dapat menghubungkan diri mereka bukan hanya dengan Habel, tetapi juga dengan Set, anak Adam yang menggantikan Habel. Pertama-tama, Set menggunakan nama ilahi Yahweh, dan penggunaan nama ilahi ini mengasosiasikan dirinya dengan Israel. Yang cukup menarik, kitab Keluaran menunjukkan dengan jelas bahwa nama Yahweh menjadi terkemuka di zaman Musa. Misalnya, Allah berbicara kepada Musa demikian dalam Keluaran pasal 3 ayat 15. Beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan atau Yahweh, Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya dan itulah sebutanku turun-temurun. Meskipun catatan Alkitab menunjukkan bahwa nama Yahweh digunakan sejak zaman Set, pada zaman Musa nama ini menjadi nama utama yang digunakan untuk Allah. Karena alasan inilah, orang Israel yang setia di bawah kepemimpinan Musa akan mengasosiasikan diri mereka dengan Set yang benar. Seperti Set, mereka juga menghargai nama Yahweh. Yang kedua, orang Israel seharusnya mengasosiasikan diri mereka dengan Set melalui tema doa. Motif ini juga muncul dalam Kejadian pasal 4 ayat 26, di mana Musa menulis bahwa keluarga Set mulai memanggil nama Tuhan. Dalam Perjanjian Lama, memanggil nama Tuhan sering berarti berseru meminta tolong kepada Allah di saat yang sulit atau saat membutuhkan. Berdasarkan hal ini, kita dapat melihat bahwa Musa menarik kaitan kedua dengan Israel di zamannya sendiri. Dari bagian selanjutnya dalam Pentatukh, kita mengetahui bahwa di dalam peristiwa keluaran dari Mesir, Israel berseru meminta tolong kepada Yahweh dalam banyak masa krisis, sebagaimana Set dan Enos telah berseru kepadanya. Jadi kita melihat bahwa Musa merancang narasi-narasi tentang Kain yang berdosa dan Set yang benar untuk membentuk paralel-paralel dengan dunia pada zamannya. Ia ingin pembacanya memperhatikan bahwa orang Mesir itu seperti Kain, dan ia juga ingin pembacanya melihat bahwa mereka sendiri mirip dengan Habel dan Set.
Dengan mengingat kaitan-kaitan dasar ini, kita dapat beralih kepada silsilah Kain dan silsilah Set. Seperti yang akan kita lihat, Musa juga menyusun silsilah-silsilah ini agar orang Israel terus mengasosiasikan orang Mesir dengan orang fasik dan diri mereka dengan golongan orang benar. Untuk melanjutkan tujuan utamanya, Kejadian pasal 4 ayat 17-24 menjelaskan keturunan Kain dengan cara-cara yang menunjukkan asosiasi yang tidak terbantahkan dengan Mesir. Koneksi-koneksi ini muncul sedikitnya dalam 6 cara. Pertama, Musa berfokus pada Kain sebagai pendiri kota, seperti yang ia tuliskan dalam Kejadian pasal 4 ayat 17 berikut. Kain mendirikan sebuah kota. Jelaslah, orang Israel pasti mengetahui bahwa orang Mesir adalah orang-orang yang cakap dalam mendirikan kota. Mendirikan kota-kota untuk orang Mesir telah menjadi bagian dari pekerjaan orang Israel ketika mereka menjadi budak di Mesir. Karena alasan ini, kata-kata tentang Kain sudah akan menciptakan asosiasi yang kuat dengan orang Mesir. Kedua, kita juga harus memperhatikan nama kota Kain. Sekali lagi, dalam Kejadian pasal 4 ayat 17 kita membaca kata-kata ini. Kain mendirikan sebuah kota dan dinamainya kota itu Henoch menurut nama anaknya. Bagi orang Israel di zaman Musa, fakta ini mengingatkan mereka akan praktik orang Mesir. Seperti yang dilaporkan Musa dalam Keluaran pasal 1 ayat 11 berikut. Sebab itu, pengawas-pengawas Rodi, yaitu orang Mesir, ditempatkan atas mereka orang Israel untuk menindas mereka dengan kerja paksa. Mereka harus mendirikan bagi Firaun kota-kota perbekalan, yakni Pitom dan Ramses. Kota Ramses dinamai demikian untuk menghormati Firaun Ramses. Sama seperti Kain, orang Mesir juga menamai kota-kota dengan nama mereka untuk kemuliaan dan kehormatan mereka sendiri. Dengan cara ini, silsilah Kain meneguhkan kaitan lainnya antara Kain dan orang Mesir. Asosiasi ketiga antara keturunan Kain dan orang Mesir muncul dalam kesombongan yang ditunjukkan oleh Lameh, keturunan Kain, dalam tindakan pembunuhannya. Dalam Kejadian pasal 4 ayat 23, kita membaca bahwa Lameh bahkan menyanyikan lagu pujian bagi dirinya sendiri di hadapan istri-istrinya. Adah dan Zila, dengarkan suaraku. Hai istri-istri Lameh, pasanglah telingamu kepada perkataanku ini. Aku telah membunuh seorang laki-laki karena ia melukai aku. Kebanggaan Lameh atas kekejamannya seharusnya juga mengasosiasikan dengan orang Mesir dalam pikiran orang Israel kuno. Orang Israel akan sadar bahwa banyak prasasti kuno Mesir yang memuji-muji Firaun dan tentara mereka untuk tindakan-tindakan pembunuhan mereka demi mendapatkan keuntungan. Asosiasi keempat muncul dalam perhatian Musa terhadap kematian anak-anak. Dengarkan lagi apa yang Lameh katakan dalam pasal 4 ayat 23, di mana kita membaca, Aku telah membunuh seorang laki-laki karena ia melukai aku, membunuh seorang muda karena ia memukul aku sampai bengkak. Istilah Ibrani yang diterjemahkan seorang muda di sini adalah Yeled, yang sering diterjemahkan sebagai anak lelaki. Salah satu korban Lameh kemungkinan besar masih kanak-kanak. Seperti yang kita semua ketahui, dalam pasal pertama kitab Keluaran, Firaun memerintahkan pembunuhan terhadap anak-anak lelaki Israel. Seperti Lameh keturunan Kain, orang Mesir menyerang orang Israel yang tidak berdaya, membunuh anak-anak lelaki mereka. Asosiasi kelima antara keluarga Kain dan orang Mesir muncul dalam klaim Lameh untuk perlindungan yang semakin besar. Dalam Kejadian pasal 4 ayat 24, Lameh mengaku menikmati perlindungan yang lebih besar lagi dari Kain. Sebab jika Kain harus dibalaskan 7 kali lipat, maka Lameh 77 kali lipat.
Sama seperti Lamekh mengira bahwa Allah melindungi dirinya, Firaun Mesir begitu yakin pada perlindungan dari Allah-Allah mereka. Bahkan selama bertahun-tahun, seolah-olah jelas bahwa orang-orang Mesir menikmati perlindungan yang semakin besar terhadap bahaya. Yang keenam, kita perlu memperhatikan kecanggihan kebudayaan dari garis keturunan Kain. Perhatikan bagaimana 3 bersaudara keturunan Kain ini, yaitu Yabal, Yubal, dan Tubal Kain, digambarkan dalam Kejadian pasal 4 ayat 20-22 berikut. Yabal, dialah yang menjadi bapa orang yang diam dalam kemah dan memelihara ternak. Yubal, dialah yang menjadi bapa semua orang yang memainkan kecapi dan suling. Tubal Kain, bapa semua tukang tembaga dan tukang besi. Dengan kata-kata ini, Musa menggambarkan bahwa keluarga Kain sangat canggih. Yabal bukan sekedar seorang gembala. Ia adalah pelopor peternakan hewan. Yubal adalah pencipta musik. Dan Tubal Kain menemukan metalurgi yang canggih. Akan sulit bagi orang Israel pada zaman Musa untuk mengabaikan kaitan ini. Dibandingkan dengan gaya hidup sederhana dan nomaden dari para bapa leluhur Israel, kebudayaan Mesir sangat canggih. Musa menggambarkan garis keturunan Kain yang berdosa dengan cara ini untuk meneguhkan asosiasi yang perlu dipahami oleh pembacanya, yaitu asosiasi antara keturunan Kain dengan orang-orang Mesir. Jadi, kita melihat bahwa sedikitnya ada 6 cara Musa menunjukkan kaitan antara silsilah Kain dan orang Mesir. Gambarannya tentang pembangunan kota, penamaan kota-kota, keangkuhan dalam pembunuhan, kekerasan terhadap anak-anak, perlindungan ilahi, dan kecanggihan kebudayaan dalam keluarga Kain dirancang untuk menciptakan koneksi-koneksi ini. Selanjutnya, kita perlu memperhatikan silsilah Set dalam Kejadian pasal 5 ayat 1-32. Seperti yang kita duga, Musa menyusun silsilah Set agar para pembaca Israel dapat menghubungkan diri mereka dengan garis keturunan Set. Asosiasi ini dibangun di atas setidaknya 4 faktor. Pertama, kita harus memperhatikan bahwa pada level biologis, bangsa Israel merupakan keturunan dari garis Set. Dalam Kejadian pasal 5 ayat 32, kita membaca nama-nama dari ketiga anak Nuh. Setelah Nuh berumur 500 tahun, ia memperanakan Sem, Ham, dan Yafet. Nama Sem secara khusus penting bagi Musa, karena Sem adalah nenek moyang Israel. Dalam bahasa modern, kita memperoleh istilah Semitik atau Semit dari nama Sem. Meskipun bangsa-bangsa lain juga berasal dari keturunan Sem, orang Israel adalah umat khusus pilihan Allah, dan mereka adalah bagian dari keturunan Sem. Jadi dalam pengertian biologis yang sederhana ini, Musa mengaitkan orang-orang Israel sebagai pembacanya dengan silsilah Sem. Asosiasi kedua antara garis Set dan Israel muncul dalam fokus yang diulangi pada kebenaran dari keturunan Set. Keturunan Set digambarkan setia dan benar. Misalnya, menurut Kejadian pasal 5 ayat 24, Henokh hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi. Dalam Alkitab Ibrani, ekspresi yang diterjemahkan hidup bergaul dengan Allah hanya muncul dalam rujukan kepada Henokh dan Nuh. Namun berulang kali, khususnya dalam kitab Ulangan, Musa memberitahu Israel bahwa mereka harus menjadi seperti Henokh dengan hidup menurut ketetapan Yahweh. Dengan cara ini, orang Israel yang setia yang mengikut Musa telah menemukan aspek identifikasi lainnya dengan keturunan Set. Sasaran mereka adalah untuk menjadi seperti Henokh. Koneksi ketiga antara silsilah Set dan pengalaman Israel
muncul dalam penekanan Musa pada jumlah keturunan Set. Dalam silsilah Set, kita mempelajari bahwa keturunan Set telah menjadi sangat banyak. Musa mengungkapkan pertambahan jumlah dalam keluarga Set dengan mengulangi fakta bahwa anak-anak lelaki dan perempuan lainnya dilahirkan bagi keturunan Set. Bahkan ia menulis komentar ini 9 kali dalam Kejadian pasal 5. Penekanan pada banyaknya keturunan Set penting bagi Israel sebagai pembaca Musa, karena mereka mengetahui bahwa Allah telah sangat memberkati mereka secara jumlah ketika mereka berada di Mesir dan di sepanjang peristiwa Keluaran. Yang keempat, Musa juga menekankan umur panjang yang dinikmati oleh banyak keturunan Set untuk menghubungkan Israel dengan keturunan Set. Misalnya, kita semua tahu bahwa Metusalah, keturunan Set, hidup lebih lama dibandingkan siapapun dalam sejarah Alkitab. Menurut Kejadian pasal 5 ayat 27, ia hidup selama 969 tahun. Banyak keturunan Set lainnya yang juga berumur panjang. Perhatian Musa terhadap umur panjang dari keturunan Set itu penting, karena seperti yang diindikasikan oleh hukum Musa, umur panjang di tanah perjanjian harus menjadi sasaran dari orang yang setia di Israel. Dengan menunjukkan umur panjang dari keturunan Set, Musa menunjukkan kaitan lain antara keturunan Set dan Israel. Demikianlah, Musa menulis tentang kekerasan yang mula-mula dan pengharapan akan penyelamatan dalam sejarah purba untuk menarik asosiasi-asosiasi yang kuat dengan dunia kontemporernya. Kain dan keturunannya harus dikaitkan dengan orang Mesir yang melakukan kekerasan terhadap Israel. Dan Habel, Set, dan keturunan Set harus dikaitkan dengan orang-orang Israel yang menjadi korban kekerasan Mesir. Asosiasi-asosiasi ini merupakan inti dari strategi Musa dalam bagian sejarahnya ini. Setelah kita mempelajari bagaimana Musa menyusun catatannya tentang kekerasan yang mula-mula dan pengharapan, kita harus kembali sejenak kepada Kejadian pasal 6 ayat 1-8, yaitu tentang kekerasan yang kemudian dan pengharapan akan penyelamatan. Mari kita secara khusus memperhatikan Kejadian pasal 6 ayat 4 berikut. Nefilim ada di bumi pada waktu itu dan juga pada waktu sesudahnya, ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia dan melahirkan anak-anak oleh mereka. Mereka ini adalah para pahlawan di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Kita telah melihat bahwa Nefilim adalah para pejuang yang perkasa, yang tersohor karena eksploitasi mereka. Namun perhatikan bahwa Musa telah membuat komentar penting tentang Nefilim. Ia mengatakan bahwa Nefilim ada di bumi pada zaman purba dan juga pada waktu sesudahnya. Dengan menambahkan alusi ini terhadap para pejuang Nefilim yang hidup setelah air bah, Musa mengingatkan kepada orang Israel selaku pembacanya bahwa mereka telah menjumpai Nefilim dalam sejarah mereka pada masa itu. Hanya satu kali lagi istilah Nefilim muncul di dalam Alkitab, yaitu dalam Bilangan pasal 13 ayat 32-33. Di sana, mata-mata yang diutus oleh Musa ke Kanaan melaporkan bahwa mereka melihat Nefilim. Mereka mengatakan, "Negeri yang kami jelajahi melahap penduduk yang tinggal di situ. Kami melihat Nefilim di sana. Kami tampak bagaikan belalang di mata kami sendiri, dan demikian juga di mata mereka." Mata-mata yang tidak setia melaporkan bahwa tanah Kanaan adalah negeri yang penuh kekerasan dan penuh ancaman, dan bahwa di antara penduduk Kanaan ada Nefilim, para pejuang yang bengis yang membangkitkan ketakutan dalam hati mereka. Sayangnya laporan ini membuat generasi pertama yang mengikut Musa berpaling dari panggilan Allah untuk menduduki Kanaan, dan Allah sangat gusar dengan ketidakpercayaan mereka ini, sehingga ia mengirim orang Israel kepada gurun untuk mengembara tanpa tujuan, sampai generasi yang pertama itu mati semuanya, dan generasi yang baru dipersiapkan untuk mencapai tujuan untuk menduduki Kanaan.
Berdasarkan pemahaman ini, kita dapat memahami bagaimana Musa menunjukkan koneksi lainnya yang kuat antara bagian sejarah purba ini dengan pengalaman Israel. Ia ingin orang Israel yang menjadi pembacanya untuk mengasosiasikan Nefilim purba dalam Kejadian pasal 6 dengan Nefilim yang merupakan para pejuang yang menakutkan di Kanaan. Dengan jalan ini, kekerasan dan pengharapan akan penyelamatan dalam Kejadian pasal 6 ayat 1-8 berbicara secara langsung bagi ancaman kekerasan dalam pendudukan Kanaan. Sejauh ini dalam usaha kita mempelajari makna asali dari Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai pasal 6 ayat 8, kita telah melihat bagaimana tokoh-tokoh di zaman purba diasosiasikan dengan orang-orang dalam pengalaman Israel di zamannya. Kini kita perlu mengajukan pertanyaan kedua. Apa sajakah implikasi dari asosiasi-asosiasi ini untuk umat Israel ketika mereka mengikut Musa ke tanah perjanjian? Untuk memahami inti dari ajaran Musa kepada Israel, kita perlu mengingat skenario dasar yang muncul 2 kali dalam materi ini. Ingatlah bahwa Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai pasal 6 ayat 8 mencakup 2 skenario kekerasan dan pengharapan akan penyelamatan. Pasal 4 ayat 1 sampai pasal 5 ayat 32 berfokus pada kekerasan Kain dan keturunannya. Namun, pasal 5 ayat 29 dan ayat 32 menyebut Nuh untuk mengindikasikan bahwa penyelamatan akan datang melalui Nuh. Sama halnya, sebagaimana Kejadian pasal 6 ayat 1-8 melaporkan kekerasan dari anak-anak Allah dan Nefilim, Kejadian pasal 6 ayat 8 menyebut Nuh sekali lagi untuk mengindikasikan bahwa Allah juga bermaksud untuk memberikan kelepasan dari ancaman-ancaman ini juga. Bagi orang Israel yang mengikut Musa, skenario-skenario ini seharusnya merupakan kabar baik. Skenario-skenario ini menyingkapkan apa yang telah Allah lakukan untuk mereka dan apa yang akan Ia lakukan untuk mereka. Di satu sisi, sama seperti Allah telah memakai Nuh untuk melepaskan nenek moyang Israel dari keturunan Kain, Ia telah memakai Musa untuk melepaskan orang Israel dari orang Mesir. Di sisi lain, sama seperti Allah telah memakai Nuh untuk membawa kelepasan dari Nefilim purba, Ia akan segera memakai Musa untuk melepaskan Israel ketika mereka menghadapi ancaman-ancaman Nefilim di tanah Kanaan. Setelah kita melihat struktur dan makna asali dari Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai pasal 6 ayat 8, kita perlu melihat topik terakhir kita, penerapan modern. Bagaimanakah Perjanjian Baru mengajar kita untuk menerapkan bagian ini dalam sejarah purba Musa di dalam kehidupan kita saat ini? Seperti biasanya, kita akan menyelidiki bagaimana Perjanjian Baru menjabarkan tema-tema ini dalam konteks 3 tahapan kerajaan Kristus. Pertama, inaugurasi kerajaan yang terjadi ketika Kristus pertama kali datang ke bumi. Kedua, kontinuitas kerajaan yang meliputi sepanjang sejarah gereja. Dan ketiga, penyempurnaan kerajaan ketika Kristus datang kembali dalam kemuliaan dan membawa langit yang baru dan bumi yang baru. Ketiga tahapan kerajaan Kristus ini harus ditelusuri secara terpisah untuk mencapai pemahaman yang lebih lengkap tentang bagaimana kekerasan dan penyelamatan diterapkan untuk orang-orang Kristen pada masa kini. Mari pertama-tama kita melihat motif kekerasan dan pengharapan akan penyelamatan di dalam inaugurasi kerajaan. Inaugurasi kerajaan pada kedatangan Kristus yang pertama mengingatkan kembali kepada dunia yang penuh kekerasan dalam sejarah purba, setidaknya dengan 2 cara. Pertama, kita melihat kaitannya dengan kekerasan yang diderita oleh Yesus ketika Ia berada di bumi. Dan kedua, kita melihat kaitannya dengan penyelamatan yang Yesus hadirkan bagi umatnya.
Pertama-tama, mari kita melihat penderitaan yang Yesus alami pada kedatangannya yang pertama. Semua orang yang mengenal kehidupan Yesus mengetahui bahwa Yesus menderita penganiayaan dari dunia ini dalam banyak hal. Ketika Yesus melayani orang-orang yang tertekan, Ia menanggung kepedihan dan penderitaan mereka. Namun, tidak perlu diragukan bahwa menurut Perjanjian Baru, klimaks dari kekerasan yang dilakukan terhadap Kristus adalah kematiannya di atas salib. Dengan mengalami salah satu bentuk hukuman mati yang paling kejam pada zamannya, Yesus benar-benar mengalami keadaan yang lebih buruk dibandingkan dengan apa yang dialami oleh orang benar di zaman purba. Berdasarkan hal ini, tidak heran jika salah satu cara Perjanjian Baru melukiskan penderitaan Yesus adalah dengan membandingkan kematiannya di salib dengan kekerasan di dunia purba, atau secara lebih spesifik, dengan kematian Habel. Penulis kitab Ibrani mengetahui bahwa Kristus telah menderita sebagai orang yang tidak bersalah di tangan orang-orang fasik, dan untuk alasan inilah ia membandingkan kematian Kristus dengan kematian Habel dalam pasal 12 ayat 23-24 di dalam tulisannya berikut. Kamu telah datang kepada Allah yang menghakimi semua orang, kepada roh-roh orang-orang benar yang telah dijadikan sempurna, kepada Yesus, pengantara dari perjanjian yang baru, dan darah yang dipercikan, yang berbicara lebih baik daripada darah Habel. Di sini terdapat alusi yang jelas kepada sejarah purba yang ditulis oleh Musa. Darah Kristus yang tercurah berbicara lebih baik atau lebih kuat dibandingkan dengan darah Habel. Dengan kata lain, kematian Kristus bahkan lebih signifikan di mata Allah daripada kematian Habel. Kematian Yesus bukanlah peristiwa biasa. Kematiannya menebus dosa-dosa umatnya karena ia menderita sebagai pengganti untuk mereka yang percaya kepadanya. Namun lebih dari itu, kematian Kristus jauh lebih membangkitkan murka Allah yang adil ketimbang darah Habel. Berdasarkan hal ini, ketika kita membaca tulisan Musa tentang kekerasan dalam sejarah purba, kita tidak boleh sekedar melihat mengapa Musa menuliskan pasal-pasal ini untuk orang-orang Israel sebagai pembaca pertamanya. Dari perspektif Perjanjian Baru, kita juga harus melihat bahwa kekerasan yang ditimpakan kepada orang benar dalam sejarah purba mengantisipasi penderitaan Kristus dalam inaugurasi kerajaan. Setelah kita melihat bagaimana Perjanjian Baru menunjukkan kaitan di antara dunia purba yang penuh kekerasan dengan penderitaan Kristus, kita perlu melihat cara kedua inaugurasi kerajaan menyentuh bagian ini dalam kitab Kejadian. Kaitan yang penting juga muncul dalam pengharapan akan penyelamatan yang dibawa oleh Yesus ke dunia. Yesus menggunakan sebagian besar pelayanannya kepada orang banyak untuk memberitakan berita pengharapan, yaitu berita Injil. Berita bahwa suatu hari nanti, penderitaan di dalam kehidupan akan berakhir bagi mereka yang mengikuti Dia. Kesetiaan Yesus kepada berita Injil ini muncul di sepanjang ajarannya. Namun, pertimbangkan betapa jelasnya berita tentang penyelamatan itu muncul dalam ucapan-ucapan bahagia atau beatitudes, pernyataan-pernyataan pembukaan yang berisi berkat di dalam khotbah di bukit. Ketika Yesus memulai khotbah yang terkenal ini, Ia mengucapkan kata-kata ini di dalam Matius pasal 5 ayat 10-12 berikut. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah kamu, jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. Ucapan-ucapan bahagia ini menyatakan bahwa salah satu fokus utama dalam pelayanan pengajaran Yesus adalah untuk membawa berita yang penuh pengharapan, bahwa Allah tidak akan meninggalkan umatnya. Yesus mendorong para pengikutnya untuk memiliki pengharapan, bahwa Allah pada suatu hari nanti akan melepaskan mereka dari semua penderitaan. Namun Yesus tidak sekedar mengajarkan kabar baik tentang pengharapan akan penyelamatan melalui kematian dan kebangkitannya.
Ia sebenarnya telah menggenapi penyelamatan yang ia beritakan. Karena Yesus adalah anak Daud yang sempurna, kematiannya menjadi jalan perdamaian bagi dosa-dosa umat Allah. Kematiannya telah membayar harga untuk dosa, agar para pengikutnya tidak perlu takut lagi terhadap teror kematian. Seperti yang kita baca dalam Ibrani pasal 2 ayat 14-15, Yesus mati agar oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut, dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Jadi kita melihat bahwa tema-tema kekerasan dan pengharapan akan penyelamatan langsung diterapkan kepada inaugurasi kerajaan di dalam Kristus. Sebagaimana Musa menulis untuk mengakui adanya ancaman-ancaman terhadap Israel dan mengajar Israel tentang kuasa Allah untuk menyelamatkan, Perjanjian Baru mewahyukan bahwa Kristus telah datang untuk menderita kekerasan dan membawa penyelamatan bagi umatnya dari kuasa kefasikan di dalam dunia. Setelah kita melihat beberapa cara Perjanjian Baru mengaitkan kedatangan Yesus yang pertama dengan sejarah purba, kita juga perlu memperhatikan bagaimana Perjanjian Baru menerapkan bagian sejarah purba ini pada kontinuitas kerajaan, masa antara kedatangan Kristus yang pertama dan yang kedua. Setidaknya ada dua cara Perjanjian Baru menjelaskan bagaimana kontinuitas dari kerajaan menyentuh tema-tema dari Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai pasal 6 ayat 8. Dan rujukan-rujukan ini memberikan pedoman dasar untuk menerapkan bagian Alkitab ini bagi gereja Kristen. Di satu sisi, Perjanjian Baru mengajarkan bahwa kita harus siap menghadapi kontinuitas kekerasan terhadap umat Allah. Dan di sisi lain, kita didorong untuk terus bertahan selama masa-masa yang sulit ini dengan terus mengharapkan penyelamatan yang akan dihadirkan oleh Kristus. Pertama-tama, pikirkan fakta bahwa kita harus siap menghadapi kekerasan terhadap pengikut-pengikut Kristus. Pada sejumlah kesempatan, Yesus mengajarkan bahwa para pengikutnya akan mengalami kebencian dan penganiayaan dari dunia. Namun dalam Matius pasal 23 ayat 34-35, Yesus sendiri menarik perhatian kepada fakta bahwa penderitaan ini terkait dengan penderitaan orang benar di zaman purba. Yesus mengatakan hal ini kepada orang-orang Farisi. Aku mengutus kepadamu nabi-nabi, orang-orang bijaksana dan ahli-ahli Taurat. Separuh di antara mereka akan kamu bunuh dan kamu salibkan. Yang lain akan kamu sesah di rumah-rumah ibadatmu dan kamu aniaya dari kota ke kota, supaya kamu menanggung akibat penumpahan darah orang yang tidak bersalah, mulai dari Habel, orang benar itu, sampai kepada Zakharia, anak Berehia. Yesus menubuatkan bahwa ketika ia mengutus para pengikutnya ke dalam dunia, mereka akan mengalami penganiayaan yang berat. Namun perhatikan juga bagaimana Yesus mengaitkan nubuat ini dengan sejarah purba. Ia berkata bahwa penganiayaan yang akan menimpa para pengikutnya akan melanjutkan pola kekerasan yang telah dimulai sejak darah Habel yang benar yang dibunuh oleh Kain. Ketika kita menyadari bahwa para pengikut Kristus akan selalu menderita penganiayaan selama kontinuitas kerajaan, kita juga dapat melihat pentingnya memelihara iman kita dalam Kristus. Dalam suratnya, penulis kitab Ibrani menyentuh hal ini dalam pasal 11, di mana kita membaca kata-kata ini dalam pasal 11 ayat 4 berikut. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu, ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman itu masih berbicara sesudah ia mati. Ide utama dalam nas ini adalah bahwa para pengikut Kristus di segala zaman harus mengikuti teladan Habel. Walaupun kebenaran Habel mendatangkan kesulitan dari kakaknya dengan jahat,
Habel berdiri sebagai teladan kesetiaan yang harus diikuti oleh semua orang percaya, bahkan pada zaman kita. Jadi kita melihat bahwa tema kekerasan dan penyelamatan dalam sejarah purba juga berlaku bagi para pengikut Kristus selama kontinuitas kerajaan. Di satu sisi, kita harus siap menderita perlawanan dan kekerasan di zaman kita. Namun di sisi lain, ketika kita mengalami masa-masa kesukaran ini, kita dapat mengatasinya hanya jika kita setia dan berharap bahwa suatu hari nanti Kristus akan menyelamatkan kita. Setelah kita melihat bagaimana posisi dari tema kekerasan dan penyelamatan ini di dalam inaugurasi dan kontinuitas kerajaan, kita perlu melihat tahapan terakhir dari kerajaan Kristus, yaitu kedatangannya yang kedua. Secara sederhana, Perjanjian Baru mengajarkan bahwa pada saat Kristus datang kembali, kita akan melihat berakhirnya kekerasan terhadap umat Allah dan kita akan mengalami penyelamatan final yang membawa kepada dunia berkat yang kekal. Berakhirnya kekerasan adalah aspek sentral dalam potret Perjanjian Baru tentang penyempurnaan. Ketika Kristus datang kembali, Ia akan menghadirkan pembaharuan skala besar terhadap ciptaan, bebas dari semua kekerasan. Dengarkan bagaimana Rasul Yohanes menggambarkan kedatangan kembali Kristus dalam Wahyu pasal 21 ayat 1-5 berikut. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu. Dan aku mendengar suara nyaring dari tahta itu berkata, Allah sendiri akan menyertai mereka dan menjadi Allah mereka. Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Tidak akan ada lagi maut, atau perkabungan, atau ratap tangis, atau penderitaan. Sebab tatanan yang lama dari segala sesuatu itu telah berlalu. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, Aku sedang menjadikan segala sesuatu baru. Namun di saat yang sama, penyempurnaan kerajaan Kristus tidak sekedar mengakhiri kekerasan. Ketika Kristus datang kembali, Ia akan mengaruniakan berkat-berkat kehidupan dan perdamaian yang tidak berkesudahan kepada umatnya. Penyelamatan kita akan terjadi secara menyeluruh dan final. Dalam Wahyu pasal 22 ayat 1-2, kita membaca deskripsi ini tentang penyelamatan final kita. Lalu Ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta Anak Domba itu. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang-menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali tiap-tiap bulan sekali. Dan daun-daun pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Pengharapan akan penyelamatan final dalam kedatangan Kristus yang kedua kali muncul di sepanjang Perjanjian Baru. Pengharapan ini mengekspresikan puncak kepercayaan Kristen. Kita mendambakan hari ketika segala ujian dan kesulitan-kesulitan dalam dunia ini akan digantikan dengan keajaiban-keajaiban yang menghidupkan dari dunia yang akan datang. Penderitaan akan diganti dengan sukacita, perjuangan akan diganti dengan kemenangan, dan kematian akan diganti dengan kehidupan kekal. Jadi kita melihat bahwa sama seperti Musa menulis tentang dunia purba yang penuh kekerasan untuk mendorong orang Israel untuk melanjutkan perjalanan menuju ke Kanaan, demikian juga Perjanjian Baru mengajar kita untuk merindukan dunia baru yang akan datang pada masa penyempurnaan. Ketika Kristus datang kembali, semua orang yang percaya kepadanya akan melihat akhir dari kekerasan dan mereka akan mewarisi penyelamatan yang sepenuhnya dan mulia yang membawa kepada dunia keselamatan yang kekal. Dalam pelajaran ini, kita telah melihat beberapa aspek dari dunia purba yang penuh kekerasan yang digambarkan dalam Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai pasal 6 ayat 8. Kita telah melihat struktur dari bagian ini dalam kitab Kejadian. Kita juga telah melihat
bagaimana Musa pada awalnya menuliskan materi ini untuk mendorong orang Israel yang mengikut dia menuju ke Kanaan. Dan kita juga telah belajar bahwa sebagai orang Kristen, kita harus menerapkan bagian sejarah purba ini kepada iman perjanjian baru kita. Ketika kita memahami bagian kitab Kejadian ini sesuai dengan tujuan awal Musa bagi orang Israel, maka bagian ini tidak lagi sekedar menjadi suatu catatan tentang masa lalu. Sebaliknya, kita dapat melihat bahwa sebagaimana Allah telah menyelamatkan dari kekerasan di zaman purba, dan sebagaimana Allah kemudian menyelamatkan Israel di zaman Musa, kita dapat memperbesar pengharapan kita bahwa pada suatu hari nanti, Kristus juga akan menyelamatkan kita dari dunia yang penuh kekerasan ini.